Oke, teman-teman kembali lagi di podcast mahasiswa. Jadi ini merupakan segmen yang berbeda. Jadi kalau biasanya saya mendatangkan narasumber, kemudian juga mendatangi narasumber kita berdiskusi, tapi segmen ini adalah segmen berbeda karena ya nanti kita bahas di akhir ya. Namun hari ini saya gelisah dari kemarin memikirkan satu objek ini. Jadi saya gelisah memikirkan satu objek yang ada dalam diri manusia, yaitu wajah gitu ya. Jadi wajah saya gitu, wajah saya yang ada di depan kamera ini, hidung saya, pipi saya, alis saya, mata saya, kemudian dan hal-hal lain yang dia berhubungan dengan wajah. Jadi dari kemarin saya berpikir, jadi fungsi wajah manusia itu sebenarnya apa gitu. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang ya mungkin pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan, dan kita tahu bahwa fungsi wajah itu apa. Cuman saya suka berpikir dan akhirnya saya terjebak juga kepada keinginan untuk berpikir. Jadi fungsi dari wajah manusia itu sebenarnya apa gitu kan. Dan saya menemukan dua jawaban gitu ya. Jadi yang pertama adalah fungsi wajah manusia adalah sebagai pengenal. Jadi maksud saya begini, jadi kalau teman-teman melihat wajah saya seperti ini, jadi ketika bertemu di pasar gitu kan, jadi dengan hidung seperti ini, pipi seperti ini, kumis seperti ini, kemudian alis seperti ini, maka orang akan tahu, akan mengenal, oh itu Ongki gitu kan. Jadi orang akan mengenali kita dengan wajah kita yang seperti itu. Dan oleh sebab itulah kemudian saya sebut bahwa wajah itu fungsinya sebagai pengenal gitu kan. Dan ini yang dari dulu saya tidak sadari bahwa fungsi wajah sebenarnya untuk pengenalan, bukan sekedar bentuk perwajahan. Saya ketemu muka kamu ketemu muka saya, dan kita bertemu seperti tidak ada sesuatu yang terjadi di situ, padahal ketika saya berpikir kita bertemu dengan proses pengenalan, bahwa ketika saya bertemu dengan alis yang seperti ini melekat dalam tubuh satu orang ini, maka saya bertemu seseorang yang namanya ini. Jadi wajah itu yang melekat dalam tubuh kita itu ternyata sebagai pengenalan gitu kan. Jadi barangkali ketika kemudian wajah saya yang seperti ini, kemudian alis saya berubah, entah nanti di make up, hidung saya berubah, kumis saya berubah, kemudian rambut saya berubah, orang bisa menjadi tidak kenal. Karena orang taunya bahwa alis saya seperti itu, hidung saya seperti itu, pipi saya seperti itu, kumis saya seperti itu, kemudian tiba-tiba berubah, dan itu menjadi tidak dikenal. Oleh sebab itulah kemudian saya berpikir bahwa fungsi wajah itu sebenarnya pertama adalah untuk menjadi identitas pengenal kita dengan seseorang yang ada di lingkungan kita gitu ya, maksudnya kepada sesama manusia. Itu yang pertama. Kemudian saya menemukan lagi fungsi yang lain gitu kan. Jadi fungsi wajah yang lain itu ternyata sebagai daya pikat gitu. Sebagai daya untuk memikat satu orang dengan orang yang lain gitu. Oleh sebab itulah kemudian kita menemukan satu sifat dari wajah yang kerap dia bisa menimbulkan energi positif dan energi negatif. Jadi sifat dari wajah ini ada yang cantik, ada yang tampan, ada yang biasa saja, ada yang mengatakan jelek begitu kan. Itu sifat dari wajah. Nah, sifat dari wajah-wajah ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menjadi daya pikat. Jadi kalau kita sekedar menggunakan wajah sebagai pengenal, kita tidak akan berbicara kamu cantik, kamu jelek, kamu biasa saja, kamu putih, kamu hitam. Kita tidak akan berbicara itu kalau kita sekedar menggunakan wajah sebagai pengenal. Ya sudahlah, kamu kenal Ongki, dia yang berkumis, dia yang kulitnya hitam, dia yang alisnya begini-begini dan seterusnya. Kita tidak akan berbicara apakah Ongki tampan, apakah Ongki biasa saja, apakah Ongki jelek. Kita tidak berbicara itu. Kalau kita menggunakan wajah sebagai sekedar pengenal, ya sudah, kamu mengenal saya, yang mengenal sekedar kamu mengenal wajah saya yang seperti ini. Jadi
kalau kita menggunakan wajah sekedar pengenal, kita tidak akan berbicara cantik, tidak akan berbicara tampan. Tetapi kalau kita berbicara fungsi yang kedua, wajah sebagai daya pikat, kita akan berbicara tentang cantik, tampan, jelek, biasa saja, dan seterusnya, hitam, putih, dan seterusnya. Nah, inilah wajah yang akhir-akhir ini lebih dipakai oleh masyarakat kita hari ini ya. Saya tidak mau menyebut dipakai dalam arti gimana, maksud saya orang lebih mengutamakan wajah sebagai daya pikat daripada sebagai daya perkenalan. Jadi orang hari ini cenderung berusaha untuk tampil tampan, berusaha untuk tampil cantik, berusaha untuk tampil selalu sempurna. Jadi bahkan di media sosial rasanya tidak mungkin melihat kita ini tanpa filter, apalagi di Instagram misalnya sudah menyediakan filter yang cantik dan seterusnya. Jadi ketika kita kemudian terobsesi untuk menjadi tampan, untuk menjadi cantik, untuk selalu difilter, untuk selalu tampil menarik di wajah media sosial, itu berarti kita menggunakan fungsi wajah yang kedua, yaitu sebagai daya pikat gitu kan. Nah, karena dia menjadi daya pikat, maka ada yang memikat, ada yang terpikat gitu kan. Ketika perempuan menjadi cantik, wajahnya menjadi daya pikat, yang terpikat adalah laki-laki. Nah, pada poin inilah sebenarnya banyak yang tidak menyadari bahwa wajah yang menjadi daya pikat gitu kan, wajah yang cantik, wajah yang tampan, wajah yang biasa saja, atau wajah inilah sebagai daya pikat, itu sekedar sesuatu yang menempel. Jadi maksud saya begini, oke lah misal sebut si perempuan ini bernama si A gitu kan, wajah dia cantik, pokoknya wajahnya cantik gitu kan. Jadi hidungnya bisa disebut cantik, pipinya masuk kategori cantik, alisnya masuk kategori cantik, matanya masuk kategori cantik, bibirnya juga masuk kategori cantik. Cantik yang dimaksud itu sekedar tempelan yang menempel kepada wajah kita. Jadi yang dimaksud menempel itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan, dan dalam waktu beberapa menit saja itu bisa hilang ketika kemudian terjadi insiden. Jadi misalnya begini, wajah kamu yang cantik, wajah kamu yang tampan, tiba-tiba kemudian gitu kan, ini sebagai contoh saja, tiba-tiba kemudian dikenai penyakit wajah. Jadi hidung kamu mulai rusak, pipi kamu mulai rusak, dahi kamu mulai rusak, alis kamu mulai rusak. Jadi tekstur yang awalnya cantik, dia berubah menjadi tidak cantik lagi. Itulah kemudian yang saya katakan bahwa sifat dari wajah yang cantik itu, yang tampan itu, sekedar tempelan yang ia bisa saja hilang kapan saja, bisa rusak kapan saja. Oleh sebab itulah kemudian saya berpikir, ketika ada seseorang mencintai seseorang gitu kan, gara-gara wajah ini, gara-gara wajah yang sekedar sifat, yang sekedar tempelan, berarti dia mencintai sesuatu yang dia bukan objek yang sebenarnya harus dicintai. Jadi maksud saya begini, wajah itu, tampan itu, cantik itu adalah sesuatu yang tetap, ia tidak bergerak gitu kan. Itu misalnya saya difoto gitu kan, difoto kemudian foto saya ditempel di dinding. Itu wajah saya. Itu wajah saya yang berkumis, itu wajah mata saya, itu hidung saya, itu lukisan saya, itu foto saya. Jadi itu wajah saya. Wajah saya di situ adalah wajah yang mati, wajah yang tidak bergerak, wajah yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maksud saya begini, pun sama dengan wajah cantik, wajah tampan, wajah putih kita, wajah hitam kita adalah sesuatu yang dia diam, dia tidak bergerak, dia tidak memiliki andil apa-apa. Jadi maksud saya, kecantikan wajah, ketampanan wajah adalah sesuatu yang mati. Wajah itu adalah benda mati, wajah itu adalah benda yang tidak bergerak. Jadi hidung kita tidak bergerak, mata kita tidak bergerak, pipi kita tidak bergerak. Itulah bentuk wajah gitu kan. Itulah wajah yang mati gitu. Ketika seseorang kemudian mencintai seseorang karena wajah, berarti dia sebenarnya mencintai lukisan, mencintai sesuatu yang mati. Karena wajah kita itu tak ubahnya lukisan. Jadi alis yang sudah adanya begini ketika kita lahir, hidung yang sudah adanya begini kita lahir,
bibir yang sudah begini ketika kita lahir, kemudian mata yang sudah begini. Jadi pada dasarnya wajah itu adalah sesuatu yang mati. Wajah itu adalah benda yang mati. Ketika kemudian benda yang mati ini dijadikan sebagai daya pikat, jadi mampu memikat seseorang, berarti saya kira ketika ada orang terpikat gara-gara wajah, dia belum benar-benar memahami bahwa wajah sekedar benda mati. Jadi kita tidak akan mendapatkan apa-apa dengan hanya mencintai wajah seseorang gitu kan. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena wajah sekedar sesuatu yang diam. Wajah sekedar lukisan gitu kan. Dimana lukisan-lukisan ini banyak sekali di dunia ini. Kita bisa bertemu dengan banyak wajah di dunia ini yang saya pikir kita bisa menjumpainya, dan ketika kita kemudian juga mencintai seseorang karena wajah, maka kita akan mudah berpindah kecintaan karena kita menemukan wajah-wajah lain. Kita mencintai wajah si A, kita kemudian berpindah lagi karena bertemu dengan wajah si B yang cantik. Makanya wajah sebagai daya pikat, saya pikir bukan daya pikat yang benar-benar menjadi daya pikat yang hakiki, tetapi wajah sekedar tempelan. Tetapi entah kenapa kemudian banyak sekali orang yang mencintai seseorang itu karena wajahnya, padahal wajah adalah sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak bergerak. Dia sekedar dan sebatas lukisan, dia sekedar sesuatu yang tertempel gitu kan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau ditanya kepada saya, apa yang sebenarnya harus kita sukai dari seseorang, apa yang harus kita cintai dari seseorang? Sebenarnya satu yang harus kita cintai dan kita sukai dari seseorang, yaitu pikirannya. Jadi tidak ada lagi, karena pikiran yang mengatur semua. Jadi secantik apapun kamu, setampan apapun kamu, tapi kalau pikiran Anda nol, ya apa yang bisa kita lakukan, kan begitu. Jadi buat apa perempuan cantik yang tidak bisa berpikir caranya memasak? Kan begitu persoalannya.